Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Atrium Pondok Indah Mall 3. Kembali lagi bersama kami di Center Stage Jakarta Fashion Week 2025. Untuk rekan media dan para hadirin yang datang, boleh langsung mengisi saja bangku kosong yang tersedia di sini. Karena sebentar lagi kami akan membawakan sesi talk show terakhir untuk hari ini yang dengan topik yang tidak kalah menarik dari talk show sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, aku mau cerita sedikit kali ya. Apa tuh, Bel? Jadi Kal, aku tuh baru aja tadi pagi baca data gitu dari laporan terkait yang ada di fashion industry. Itu kalau nggak salah sekitar 67% dari perusahaan fashion global percaya kalau misalnya inovasi dan ide-ide baru itu datang dari pengusaha muda yang punya visi berbeda dari generasi sebelumnya. Jadi ada kebaharuan gitu. 67% nih ya datanya, lumayan tinggi, Bel. Berarti saat ini bisa kita lihat generasi muda memang punya peran yang besar buat masa depan khususnya di industri fashion. Mereka yang membawakan ide segar dan cara pandang yang berbeda yang pastinya akan membuat industri ini semakin berkembang ya Bel ya. Betul. Cuma pengusaha muda ini harus terus dijaga dan harus tahu hal-hal krusial apa yang perlu diperhatiin di industri fashion. Dan ini tuh sejalan banget Kal sama topik talk show kita hari ini. Karena kita akan ngebahas tentang nurturing the next generation of fashion entrepreneurs. Wah, menarik banget nih ya, karena dari kemarin kan kita udah banyak banget ngulik masalah industri-industri di fashion ya. Dan sebelumnya juga kita ngomongin tentang fashion media, fashion critic. Nah sekarang kita akan menghadirkan lebih maju lagi. Benar, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa berbagi kepada para penonton sekalian gimana sih cara membangun sebuah fashion entrepreneur. Benar. Dan kita nih bakalan bahas bareng-bareng dengan ahlinya. Jadi kita mendatangkan ahlinya langsung yang akan membahas landscape industri fashion ke depannya. Dan seperti apa sih cara untuk membangun karir di industri ini. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke sesi talk show-nya aja kali ya. Maka saksikanlah Nurturing the Next Generation of Fashion Entrepreneurs with Abinari Ang. Oke, selamat sore para penonton, para hadirin sekalian di Jakarta Fashion Week Center Stage 2025. Di sesi talk show terakhir kali ini, seperti yang sudah aku bahas sebelumnya dengan partner aku Abel, kita akan membahas tentang Nurturing the Next Generation of Fashion Entrepreneurs. Dan kali ini sangat spesial karena di panggung talk show kali ini akan menghadirkan narasumber yang paling banyak kalau bisa dibilang. Di sini kita sudah kehadiran Abinari Ang selaku founder dari Abinari Ang's Fashion Workshop bersama dengan 5 alumninya yang sudah berkecimpung di industri fashion dan memiliki bisnis fashion labels sendiri. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi mungkin aku bisa langsung mengundang Abinari Ang untuk bergabung di atas panggung. Halo Ko Abi. Halo, selamat sore. Apa kabar? Ya. Halo. Baik, kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Center Stage hari ini untuk berbagi dengan para penonton kita pada sore hari ini. Dan hari ini Ko Abi nggak bakal sendiri ya. Kita akan menghadirkan bisa dibilang 5 alumni yang sukses dari Abinari Ang Fashion Workshop. Kalau begitu aku mungkin panggilkan satu-satu ya. Boleh. Yang pertama ada Kak Renata Cahyadi. Halo Kak. Ada Kak Jackin Yang. Kak Tanisia Bella. Kak Ines Christine. Kak Jessie Lim. Yap. Ini dia 5 alumni yang akan berbincang bersama kita di panggung Center Stage pada hari ini. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, boleh disilakan duduk. Cek.
Halo, gimana nih kabarnya sore hari ini? Kita semua baik-baik ya. Baik ya. Sehat. Sebelumnya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di Jakarta Fashion Week Center Stage untuk berbagi ilmu juga untuk teman-teman di sini rekan media dan juga para penonton lainnya. Hari ini topik pembahasan kita sebenarnya simpel-simpel aja. Kita cuma mau sharing-sharing secara singkat aja ya. Ke teman-teman semua gimana sih ceritanya terutama untuk 5 desainer yang udah duduk di depan aku di sini di depan para penonton sekalian, sepak terjangnya sampai sekarang bisa kalau dibilang sukses memiliki fashion label ya. Mungkin sebelum itu aku bisa kenalan satu-satu dulu kali ya dari Kak Renata Cahyadi. Kak Renata ini dipanggilnya Kak Rey. Ray boleh. Kak Renata ini desainer dari Rey Natasha. Natasha? Oke. Boleh mungkin diceritain Kak Renata ini mulai bisnisnya dari tahun berapa? Saya mulai bisnisnya itu di 2019 sampai sekarang. Berapa tahun ya? 2018. Udah cukup lama ya berarti ya. Dan fokus bidang yang dikerjakan ini lebih kemana nih Kak? Saya bergerak di bidang bridal, jadi kami kerjain custom gown buat bride, sangjit, evening gown, sister mom, pokoknya yang berhubungan sama gaun-gaun lah. Oke. Kalau boleh tahu berarti tadi mulai bisnisnya ini di tahun 2018 ya Kak? Iya. Nah, berarti Kak Renata itu dulu bisa dibilang mentoring bersama Kak Abi ini tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa nih Kak? Aku di mentor sama Abi itu start 2018 langsung sambil jalan itu. Oh wow, berarti sampai sekarang tetap bisa dibilang tetap mentoring terus ya? Tetap keep konteks sih, kita keep in touch. Yes, Iya. bener banget. Oke. Berikutnya aku mau tahu dari Kak Jakin. Kalau tadi Kak Renata itu mulai di tahun 2018. Nah Kak Jakin sendiri mulai bisnisnya kalau nggak correct me if I'm wrong, Privé de la Jakin. Nama bisnisnya? Iya Yes. benar. Itu dimulai dari tahun berapa nih Kak? Kalau saya mulainya dari tahun 2021 sampai sekarang masih, jadi udah 3 tahun lah. 3 tahun. Nah bidang yang kalau tadi Kak Renata itu fokus di bridal, kalau Kak Jakin ini bidang yang difokuskan di mana? Untuk fokus brand saya itu ada di bridal juga, Cheongsam untuk sangjit, Cheongsam untuk foto-foto juga bisa, pre-wed, dan kita ada custom rental, ada custom yang personalized. Banyak sih, sampai tailor juga bisa. Oh wow, berarti tadi ada influence dari Koreanya juga ya di desain Kak Jakin. Iya. Oke, start business in 2021. Dulu mentoring bersama Kak Abi dari tahun berapa? Oh, saya jadi muridnya Abi itu dari tahun 2018, tamatnya di tahun 2019. Oke, 2018, 2019 dan akhirnya membuat bisnis, decided untuk meluncurkan bisnis di tahun 2021. Benar. Benar, oke. Berikutnya aku mau kenalan sama Kak Tanisia Bella. Halo Kak. Halo Kak. Kalau boleh tahu, bisnisnya ini udah mulai dari kapan Kak? Kalau kita udah mulai bisnis sejak tahun 2019. 2019. Ya, 2019. Oke, focusingnya apakah sama di area bridal atau? Iya benar, kita dari bridal dan semua umur sih. Jadi kita Semua umur. kids wear juga, mom's bride juga, sister bride juga, bride juga. Jadi semuanya custom kita terima. I see. Iya. Oke. Tadi 2019. Iya benar. Bermentoring bersama Kak Abi ini dari kapan? Pertama kali masuk itu di tahun 2021. 2021. Lalu 2022-nya kita langsung diajak untuk ikut JFW. Oh wow, Iya. tepuk tangan teman-teman semua. Berarti pas waktu itu, maksudnya even though fresh baru, maksudnya masih dalam rangka memperluas karyanya, tapi itu udah bisa ikut JFW ya Kak ya? Iya, kita mencoba untuk terus berinovasi gitu. Baik, oke. Berarti dulu pernah ikut runway, sekarang bisa berbagi ilmunya di center stage ya Kak? Thank Iya, God. akhirnya berkesempatan bertemu lagi.
Oke, berikutnya ada Kak Ines Christine. Halo Kak. Halo. Boleh diceritain tentang bisnisnya mulai dari tahun berapa? Saya mulai bisnis bidang bridal ini sejak 2021. 2021. Sampai sekarang. Oke, dulu mentoring sama Abi Dulu, dari dimentor sama Abi dari 2020. 2020 dan akhirnya di 2021 Iya. memulai bisnisnya. Iya. Oke. Fokusnya di mana nih? Apakah sama sebelumnya? Iya, sama juga. Saya lebih party dress aja, Oke. custom. I see. Last but not least ada Kak Jeslim. Halo Kak. Boleh diceritain sama seperti kakak sebelumnya mulai start bisnisnya di tahun berapa? Kurang lebih sama sih. Aku startnya di 2000 sampai 3 tahun. Mentoring sama Abi dari 2020. Dan fokusnya apakah di bridal juga? Is there any specification yang Kak Jeslim lakukan? Kita bergeraknya di bidang custom and dress. Jadi ya, banyakan bridal, pre-wed, dan lain-lain sih. I see. Boleh tepuk tangan dulu untuk 5 desainer kita yang ada di depan pada hari ini. Aku bisa menyimpulkan dari tadi sebenarnya banyak yang mulai bisnisnya itu di sekitaran tahun 2019, 2020, 2021. Which is yang kita semua tahu sedang ada pandemi COVID-19 ya. Dan saat itu mungkin banyak sekali yang mengalami kesulitan. Nah, aku boleh minta nggak ceritanya gimana sih cerita perjalanan membangun bisnis fashionnya ini dari awal, especially during the hard times of COVID-19. Mungkin ada kakak yang mau jawab duluan, ada yang mau sharing duluan. Yang mau jawab nggak? Gimana ya? Memang waktu tahun 2000 dari 2021 sampai 2023 kita kan stagnan karena COVID, banyak banget pesta yang di cancel, di pending, dan itu juga berefek ke bisnis kita. Juga nggak cuma bisnis desain doang, pasti bisnis catering segala macam gitu. Kita semua share satu burden yang sama gitu loh. Nah setelah itu ya gimana kita? Mungkin ada yang workshop terpaksa harus mengurangi jumlah pegawainya, mengurangi jumlah toko bisnisnya. Saya pun sering ke mall lihat beberapa brand udah mulai tutup gitu. Saya pun juga sedih gitu. Tapi bukan berarti itu akhir dari dunia fashion. Enggak, kita hanya mundur sebentar. Nah, mundur sebentar nanti kita bakal maju lagi. Nah, di tahun ini kita semua akan maju lagi. Gitu loh. Pelan-pelan. Setuju banget Kak. Ada lagi yang mau membagikan kisah perjalanan awal membangun bisnis fashionnya? Iya, silakan. Kalau saya mau kasih tahu tentang bagaimana caranya saya membimbing mereka untuk menghadapi COVID. Yes. Jadi pada saat COVID itu semua bisnis stuck. Kita punya orderan pengantin di cancel, ada yang ditunda, apa segala macam gitu. Lalu saya berpikir sebagai guru, wah anak-anak ini nggak bisa langsung usahanya hancur begitu saja. Lalu saya berpikir gimana caranya. Oke, kita punya keyakinan kalau seandainya pandemi ini selesai 1 atau 2 tahun, maka kita harus mempersiapkan itu tetap bekerja, tetap bikin koleksi. Jadi pada saat pandemi itu selesai, kita udah nggak mulai dari bawah lagi. Jadi kita udah ada koleksi yang udah kita siap jual. Nah, jadi selama 1, 2 tahun, 3 tahun itu, saya selalu memberikan desain-desainer ini semangat. Jadi jangan stuck, terus bikin. Kalau memang tidak ada tukang jahit, kamu harus jahit. Jadi tetap bikin koleksi. Pada saat nanti situasinya sudah mereda, maka kamu tidak mulai dari nol lagi. Kamu sudah mulai untuk soft launching gitu. Dan puji syukur alhamdulillah semuanya diikuti oleh mereka, dan akhirnya pada saat situasi sudah selesai, mereka sudah siap untuk buka usaha. Benar, tepuk tangan dulu sebelumnya teman-teman semua. Berarti ini aku setuju banget sama yang diomongin sama Kami, karena dunia fashion ini tuh tidak bisa terhentikan ya. Nah, even though ada rintangan seperti pandemi COVID-19 kemarin, oke, bisnis mungkin bisa terhambat, tapi yang namanya our dedication to art,
rasa ingin menciptakan karya itu harus tetap berjalan ya. Oke. Mungkin ada yang mau berbagi juga ceritanya tentang selain COVID-19 mungkin ada hambatan apa lagi sih untuk para desainer Denmark saat baru memulai bisnis fashionnya? Kalau saya sih waktu itu fokusnya ke marketing ya, apalagi kita brand yang baru yang belum dikenal, jadi kita benar fokus ke marketing. Salah satunya itu saat pandemi, runway pun juga kita sepi kan, kita nggak bisa tatap muka dan nggak bisa undang pengunjung. Jadi waktu itu salah satu yang kita lakukan adalah virtual fashion show. Waktu itu kita berkesempatan bekerja sama salah satu majalah di Indonesia, Harper's Bazaar. Ya, terus setelah pandemi selesai, mulai kita langsung memutuskan untuk ikut Jakarta Fashion Week. Itu ya salah satu trik marketing mungkin yang kita lakukan untuk sebagai brand baru. Oke, jadi selain tadi tetap harus melanjutkan produksinya, tetap berkarya, tapi dari segi marketing pun tetap diperhatikan ya. Kayak masalah seperti hal seperti pandemi COVID-19 itu kita harus mencari jalan keluarnya dari situ ya, karena came up with another idea dan berarti building a fashion entrepreneurship ini gak cuma membahas gimana kita menghasilkan sebuah desain dan gimana kita menghasilkan sebuah karya, tapi gimana kita push through those challenges, bisa dibilang itu ya. Oke, pandemi COVID-19 kan sekarang sudah selesai dan sekarang kita bisa melihat the new era, especially in the fashion industry as well. Dan menurut para desainer, gambaran tentang landscape industri fashion pada saat ini itu bagaimana dan peluang karir yang tersedia di industri fashion sekarang itu gimana sih? Perspektif ke depannya itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab. Boleh nih. Yes, kan sekarang pandemi udah selesai, tadi juga kita ngomongin permasalahan yang pernah dihadapi. Sekarang we're coming to a new era, dan menurut kakak sendiri gambaran tentang landscape industri fashion saat ini itu seperti apa sih, dan peluang karir yang tersedia di industri fashion ke depannya itu seperti apa? Menurut saya peluang karir dalam bidang fashion ini sangat luas ya. Untuk desain, bagaimana kita kalau kita bertemu dengan customer, bagaimana kita mau mendesainkan sesuai dengan keinginan yang customer inginkan. Jadi kita harus sebagai fashion designer harus bisa mendesain baju yang sesuai yang diinginkan. Okay, I see. So it's not just about kita membuat karya yang sesuai dengan jati diri kita sebagai desainer, bisa dibilang seperti itu. Tapi kita juga untuk menjalankan sebuah bisnis, kita harus juga lihat customer-nya ya. Benar banget. Mungkin dari ada yang mau tambahkan sedikit tentang perkembangan dunia fashion di Indonesia. Saya pikir Indonesia is the best dalam hal marketingnya dibandingkan Asia yang lainnya. Nah, jadi saya selalu menyarankan kepada desainer muda ini untuk berpikir ke arah mana untuk menciptakan fashion yang nilainya tinggi dan juga bisa diminati oleh masyarakat. Nah, contohnya dari COVID yang terjadi sampai dengan sekarang, kita tahu bahwa semua masyarakat dalam hal pernikahan itu tidak pernah bisa ditunda. Jadi orang akan sibuk menikah, membuat pernikahan gitu loh. Biarpun dengan versi yang berbeda, tapi mereka memerlukan gaun, mereka memerlukan baju. Jadi saya selalu mendidik untuk mereka itu berpikir, coba bikin gaun pengantin, coba untuk bikin gaun pesta. Nah, kenapa saya tidak mengarahkan mereka untuk bikin RTW atau ready to wear? Karena menurut prinsip saya adalah capeknya sama, ya, customer bawelnya sama, tapi nilai yang kita dapatkan kalau RTW sedikit. Tapi kalau bridal dan gaun pesta kita akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dengan diimbangi kalau customer bawel it's okay, kalau misalnya kita susah juga it's okay. Keuntungan di bridal dan di gaun pesta itu jauh lebih besar daripada di RTW gitu. Jadi kuncinya adalah saya sarankan mereka untuk ngambil ke bridal dan gaun pesta.
Dan sekali lagi, puji syukur dan alhamdulillah sampai sekarang usaha mereka bertahan. Sebenarnya mereka ini adalah yang desainer-desainer yang baru-baru, yang lamanya masih banyak, gitu loh. Tapi karena yang baru, ya udah saya undang untuk tampil di sini. Wah, tepuk tangan dulu untuk para desainer hebat yang ada di depan. Berarti memang baru-baru, tadi juga aku dengar sekitaran COVID tapi masih bisa survive dan gak cuma survive tapi striving ya. Benar. Mungkin dari kalangan di depan yang belum berkesempatan untuk membagikan sharing wawasannya, aku mau nanya tentang kiat mengelola operasional bisnis fashionnya. Mungkin secara desain, tanpa diragukan lagi, aku yakin kakak semua yang mentoring juga baru tadi punya ciri khasnya masing-masing. But gimana sih cara kalian striving dan mengelola bisnis fashion ini supaya bisa bertahan lama? Mungkin dari Kak Nena. Kalau aku sih sebenarnya lebih fokus ke klien ya. Jadi maksudnya karena kita kan custom gitu, custom itu lebih customize. Jadi biasanya tuh kita udah cari maunya apa dari situ baru dikembangin dan dimix sama style aku gitu. Jadi lebih ke karena kita customize jadi lebih bangun hubungan sih ke kliennya juga. Dan biasanya itu klien itu mulut ke mulut sih, rekomendasi dari si A, si B, si C gitu. I see. So having a unique selling proposition juga berarti menyesuaikan dengan kemauan dari customernya itu sendiri dan digabungkan dengan style khas dari desainer itu sendiri ya Kak ya. Betul. Kalau dari Kak Jaslim sendiri bagaimana? Adakah yang ingin dibagikan mengenai kiat operasional bisnis fashionnya? Sama sih, kita harus ada taste sendiri tapi tetap ikutin klien maunya gimana. Terus kalau aku personally aku work in detail gitu, kayak pola-pola aku yang aku dapat dipelajarin di sini aku olah lagi, bikin itu jadi lebih detail gitu. Apalagi kita bergeraknya di bidang custom kan, dimana badan orang kan beda-beda, jadi benar-benar aku work di situ banget gitu. So attention in detail is very important ya. Dari Abi sendiri gimana nih ngeliat perkembangan alumni-alumninya yang sukses 5 desainer di depan ini? Apakah ada tanggapan mengenai bisnis operation mereka sejauh ini? Kalau buat saya sebagai seorang guru atau dosen, kebetulan saya dikasih karunia oleh Tuhan di bidang ini, di bidang pola gitu loh. Nah, jadi banyak sebenarnya mereka-mereka ini di luar sana yang mempunyai bakat, yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang fashion designer, tapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, sebenarnya gampang. Kalau untuk menjadi seorang fashion designer yang sukses, cuma ada 6 faktor yang harus dikuasai. Pertama, bisa bikin sketch. Lalu kedua, pola. Ketiga, gunting bahan. Keempat, jahit. Dan kelima, aplikasi. Yang terakhir, marketing. Itu aja dikuasai. Nggak usah pakai konsep-konsepan dulu gitu loh. Nah, karena pada prakteknya, kalau ada beberapa sekolah mengajarkan untuk konsep. Tapi dalam prakteknya kita tidak seperti itu. Seperti kalau kita belajar di SMP atau SMA, mungkin kita belajar tentang aljabar, geometri, aritmetika. Pada kenyataan faktanya hidup, apakah itu berguna? Tidak. Yang berguna itu adalah 1 juta ditambah 2 juta, 3 juta. Nah, jadi saya selalu sebagai guru, ini tidak bisa. Lalu saya tekankan, saya rubah kurikulum semuanya yang seperti yang saya dapatkan di sekolah-sekolah di Singapura dan di Perancis. Jadi saya rubah dengan cara saya. Jadi saya cuma mengajarkan mereka nih, begini nih cara seorang fashion designer yang sukses. Mulai dari telepon, kring, ya. Ini siapa? Customer akan telepon kita. Ketemu customer, duduk. Ibu mau bikin apa? Nah, sesudah bikin, kita bikin sketch. Sesudah bikin sketch, transaksi harga. Sesudah transaksi harga, dia kasih DP 50%, kita kerja. Kerja, baju bagus, dia akan lunasi. Faktanya seperti itu.
Ya, faktanya seperti itu. Jadi saya tidak akan tekankan seperti itu. Bila mana usaha mereka sudah berjalan, maka saya akan melihat di mana kekurangan mereka. Misalnya kekurangan, saya tidak bisa bikin konsep, baru saya lengkapi dengan konsep. Saya tidak bisa bikin gambar, saya lengkapi dengan gambar. Gitu loh. Jadi saya menyarankan mereka untuk mencari uang dulu, baru kekurangan itu akan ditambahkan belakangan. Nah, kebanyakan mereka itu berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Buang waktu. Jadi saya selalu menekan mereka buka usaha dulu. Baru kalau ada kekurangan, introspeksi diri, saya akan melengkapi kekurangannya itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai dulu ya. Betul. Nah, saya selalu kadang-kadang ada beberapa dari mereka, aduh saya nggak beri. Nggak boleh takut. Kenapa? Di belakang kamu ada saya dan tim saya. Luar biasa. Berarti bisa disimpulkan juga kita tuh tidak akan tahu kesalahan atau kekurangan kita di mana kalau kita tidak memulai dulu. Betul. Ya. Luar biasa. Oke, dari tadi kita udah Q&A dengan para desainer yang ada di depan kita pada hari ini. Sekarang mungkin aku akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang hadir di Center Stage pada kali ini untuk memberikan pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya boleh langsung angkat tangannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup. Kita sudah cukup jelas ya mengupas topik pembahasan kita pada hari ini, mulai dari masalah-masalah yang pernah dihadapi dan juga tips and tricks di mana cara menghadapi masalah tersebut ya. Mungkin dari tadi aku sangat tertarik mendengar cerita bagaimana desainer-desainer ini yang tadinya awalnya mentoring sama Ko Abi dan juga mendapatkan banyak sekali pesan-pesan yang sangat membantu. Dan tadi juga statement dari Abi sendiri, jangan takut karena di belakang ada Abineri Ang yang akan setia membantu. Nah, aku mau tanya satu-satu dari kakak-kakak desainer di depan, apa sih nasihat dari seorang Abineri Ang yang sampai sekarang tuh kepake banget, selalu keingat dan tentunya ngebantu banget dalam industri fashion ini? Mungkin dari Kak Jaslyn. Kalau dari aku pastinya banyak banget dari Abi ya. Tapi yang paling berguna, berkesan banget di aku itu tadi pola, cara marketing dan di mentalnya juga sih. Kayak jangan takut, jangan apa, itu tuh bener banget. Jadi aku pun berani buat brand aku sendiri, lebih berani dan jadinya approach ke influencer, ke kerjasama dengan brand-brand lain, kayak gitu tuh lebih berani gitu. Itu sih. Oke, thank you so much Kak. Berikutnya Kak Ines. Ya, sama juga saya lebih juga dari hasil mentornya dari Kak Abi, lebih ke pola, cara marketingnya gimana dan gimana caranya kita sama customer, berhadapan dengan customer itu untuk desain yang lebih bagus supaya hasilnya maksimal. Luar biasa. Berikutnya Kak Tanisya Bella. Cek. Kalau dari saya, kalau dari Ko Abi pasti menjaga kepercayaan customer. Dan itu pun juga salah satu visi misi kita kan, karena dengan kepercayaan itu kita menjadi part of their story and part of their history. Pernikahan itu sekali seumur hidup dan sakral, jadi bagaimana caranya kita harus bisa menjaga kepercayaan customer. I see. So it's not just about our idea, menuangkan ide karya kita, tapi perasaan customer juga ya. Benar. Bisa menjaga, karena tanpa customer ini ya bisnis tidak bisa sustain ya Kak. Benar. Kepercayaan yang paling penting. Oke, boleh lanjut ke Kak Jakin. Wah, kalau pesan dari Abi buat saya tuh banyak banget nasihatnya. A sampai Z ada kali itu ya. Nah, dari mulai seperti kata teman-teman saya di sini tentang bisnisnya, gimana cara menjaga customernya, terus soal memperbaiki pola, memperbaiki cara kerja, itu banyak banget. Tapi ada satu pesan yang saya paling ingat dari Abi sampai hari ini, itu jangan pernah dengerin tanggapan negatif dari pesaing kalian, karena kita ini seniman. Nah, seniman itu ada satu sifat jeleknya, kepercayaan diri kita gampang runtuh. Kalau kita dengar nih ada pesaing kita ngomong, ih baju kamu mah jelek banget ya, pasti kamu langsung ngerasa down.
Nah di situ kamu harus ingat siapa mulut orang ini. Apakah dia pesaing kamu? Apakah dia jurinya kamu? Kalau dia pesaing kamu, jangan dengerin gitu loh. Karena itu bakal efek banget ke kita punya self esteem dan itu bisa meruntuhkan usaha kita sendiri gitu. Luar biasa. Berarti gak cuman ngomongin masalah persiapan juga marketing, tapi mental dulu ya. Benar. Luar biasa. So focus on yourself instead of focus on your competitors. Benar. Benar sekali. Oke, last but not least dari Karenata. Kalau dari aku ya teman-teman sih semua udah ya mirip-mirip sih. Semua yang diajarin Abi tuh relate banget di kerjaan aku. Mulai dari basic dari pola sampai ke bisnis semua bisa kepake. Tapi yang aku ingat itu Abi tuh ingetin supaya suka ngelatih mata. Maksudnya ngasah gitu loh. Supaya kita tuh lebih peka. Oh ini nih sama ini bagusnya gimana, detailnya gimana. Lebih ke estetika sih. Itu So yang having a terus sense of di-explore. style ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk 5 desainer kita yang sudah hadir di depan pada hari ini. Gimana nih Abineri Ang perasaannya dengan apa yang sudah disampaikan dengan 5 desainer? Kalau saya kebahagiaan saya cuma satu. Cuma satu. Kalau setiap kali mereka ada customer saya selalu tanya, bikin apa? Gaun pesta. Bikin apa? Bridal. Saya selalu tanya satu, berapa ongkos jahitnya? Nah terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang 3 juta, ya saya masih berasa belum puas. Tapi kalau bilang, saya sudah dapat loh, tapi biar harganya ini 10 juta, dia bilang itu. Nah kalau saya udah mendengar 10 juta, berarti saya merasa puas. Saya sudah kayaknya sudah berhasil mendidik mereka untuk mendapatkan uang seperti itu gitu loh. Ya udah itu kepuasan saya. Jadi kepuasan saya adalah pada saat saya tahu mereka udah punya workshop, udah punya karyawan, udah punya customer. Tapi kalau selalu saya tanyakan mereka selalu ongkos jahitnya dulu. Berapa? Kalau misalnya bang, saya lagi latihan. Ongkos jahitnya cuma 500 ribu saja. Oh ya sudah gak apa-apa. Anggap aja latihan. Nah terus bener naik nih 3 juta, 7 juta, berapa gitu. Kalau udah mencapai 10 itu saya puas sekali. Oh ya sudah, berarti kamu sudah berhasil. Tugas saya merasa tugas saya udah selesai. Nah jadi nasihat saya untuk semuanya ya cuma satu. Kalau mau menjadi master dalam satu bidang, tekuni bidang itu. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sampai kegagalan itu nyerah sama kita. Nah itu yang saya alami. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Abineri Ang. With that being said, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak. Sama-sama. Abineri Ang dan juga 5 alumni desainer dari Abineri Ang Fashion Workshop. Sukses selalu untuk kakak-kakak semua. Thank you so much for sharing this very insightful conversation. Mungkin kita bisa tutup dengan sesi foto bersama.